Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 19 Juli 2022 ini terinspirasi dari Amos 8 ayat 13 sampai dengan pasal 9 ayat 4 dan diberi judul Ketika Tuhan akan menghukum. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, anugerahkanlah kepada kami hati yang rela mendengarkan berita firman Tuhan yang menyampaikan hukuman melalui sapaan rohani hari ini. Seperti kami gemar mendengarkan firman penghiburan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita mengingat apa yang dikatakan Ayub dalam Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam ingatan itu, kiranya pun kita belajar menerima sapaan rohani yang berisi tentang penghukuman Tuhan, terutama yang disampaikan oleh Nabi Amos. Agar kita pun semakin mengerti berita penghukuman ini, ada baiknya kita juga mengingat apa yang disampaikan Tuhan melalui Amos. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Amos 3 ayat 2. Demikian juga dengan kita. Jika kita dihukum karena kesalahan kita, itu berarti kita dikenal dan dikasihi oleh Tuhan. Namun sebelum pada penghukuman itu, Tuhan memperingatkan kita akan hukuman dan bagaimana Tuhan menghukum. Semuanya disampaikan agar kita menyadari, mengingat, dan mengakui apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita terhadap Tuhan. Peringatan itu disampaikan semata karena memang Tuhan mengasihi kita. Tentang hal ini, kita mengingat apa yang disampaikan penulis surat Ibrani mengutip Ayub 5 ayat 17-18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, karena dialah yang melukai tetapi juga membebat, dia yang memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Peringatan inilah yang disampaikan oleh Nabi Amos bagi umat yang dikasihi Tuhan. Tentu yang pertama dengan maksud agar umat Tuhan sadar mengakui dosa dan kesalahannya serta bertobat. Sebab umat Tuhan dikenal sebagai umat yang tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Yang cenderung memberontak, yang acap kali tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Padahal mereka dan kita tahu apa akibatnya jika kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, dengan maksud menegaskan bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi umatnya. Jika Tuhan tidak mengasihi, pastinya Tuhan tidak akan memilih mereka menjadi umatnya. Juga Tuhan tidak akan mengutus nabinya untuk menyampaikan firman-firmannya. Bahkan bisa jadi Tuhan diam dan membiarkan serta tidak lagi memperhatikan. Tetapi karena Tuhan mengasihi mereka dan kita, Tuhan selalu panjang sabar untuk memperingatkan kita termasuk menyampaikan berita penghukuman. Yang ketiga, dengan maksud menyampaikan siapa Tuhan yang dipercayai umatnya. Tuhan yang mereka dan kita percaya bukan manusia, bukan juga ilah yang mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Tuhan yang kita percayai dan yang kepadanya kita beriman adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kehidupan dan menghidupkan melalui firman-Nya. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat mengenyangkan dan memuaskan kelaparan dan kehausan mereka dan kita akan firman Tuhan. Jadi
berjuanglah sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Sehingga saat kita lalai dan alpa untuk melakukan firman Tuhan, kita segera menyadari, lalu bertobat dan berjuang kembali untuk melakukan perintah Tuhan. Kita menjadi manusia yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebab hanya orang yang rendah hatilah yang rela menerima berita penghukuman Tuhan. Sebab hanya orang yang merasa hina dina di mata Tuhanlah yang sabar dan tabah saat mengalami penghukuman Tuhan. Sebab hanya orang yang remuk hatinya lah, yang menderita rohnya lah, yang rela menerima pengampunan dan yang memberi pengampunan. Karena Tuhan sendiri tidak membalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Karena Tuhan lebih sering mengampuni dan menerima dengan kasih yang luar biasa orang yang bersalah bila mengakui dosanya dan bertobat daripada menghukumnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk peringatan firman-Mu yang menyampaikan berita penghukuman. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan ketangguhan untuk menyadari kesalahan dan dosa kami, lalu mengakui sejujurnya, serta bertobat dan kembali untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Teguhkanlah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.